ada, susah diamati persebarannya. Di karakteristik dunia digital itu, ketika kita memutuskan foto kita di-upload di, contohnya saja ya, di platform Instagram, dan ternyata foto kita itu di screenshot mungkin atau dibagikan mungkin oleh orang-orang lain, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengamati persebarannya itu udah sampai mana aja. Entah itu sudah merambat ke Facebook atau Twitter atau bahkan WhatsApp orang-orang tertentu. Kemudian jejak yang abadi, kita nggak bisa apa ya bilangnya, ketika kita sudah memutuskan untuk bermain platform online atau media sosial itu, kita akan memiliki jejak yang abadi. Sekalipun foto tersebut kita hapus, itu tetap meninggalkan jejak yang abadi. Karena balik lagi, entah foto tersebut sudah disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, kita nggak akan tahu. Makanya itu sebelum kita memutuskan untuk bermain di platform tertentu atau di media-media sosial tertentu, kita harus sudah paham betul mengenai privasi, konsen, ekosistem dunia digital, dan karakteristik di dunia digital itu sendiri. Kemudian mengenai KBGO, ketika kita sudah mengalami KBGO, apa sih yang dapat kita lakukan ketika kita sudah mengalami KBGO itu sendiri? Yang pertama yang dapat kita lakukan ketika kita sudah mengalami KBGO, kita mencari support network. Kita mencari orang-orang yang mendukung dan bisa melindungi kita. Kemudian kita membuat pemetaan resiko. Kita membuat pemetaan resiko, bagaimana sih resikonya ketika kita berusaha untuk melaporkan KBGO itu ke ranah-ranah tertentu. Misalnya, apakah kita itu resikonya ke diri kita atau ke orang-orang terdekat kita. Kemudian cek prioritas keamanan dan kebutuhan. Apakah itu aman bagi kita ketika kita melaporkan kekerasan berbasis gender online ini? Kemudian susun kronologinya. Kita harus menyusun kronologinya secara sistematis. Kapan KBGO itu terjadi dan di platform mana KBGO itu terjadi, siapakah korbannya, siapakah pelakunya. Kemudian simpan barang buktinya. Kita dapat menyimpan barang buktinya dengan berupa kita screenshot. Kita screenshot itu entah kita memiliki chat khusus atau video khusus atau apapun itu. Kemudian laporkan ke platform digital terkait. Di sini yang aku tahu ada beberapa platform digital seperti contohnya SafeNet, seperti itu. Kemudian apakah itu memungkinkan kita untuk melaporkan kekerasan berbasis gender online ini ke polisi? Jika itu memungkinkan, ya kita bisa melaporkannya. Akan tetapi dengan masih adanya culture dan moral judgment yang yang masih ada patriarki, itu sedikit kesulitan, apalagi ketika ketika korbannya itu seorang perempuan. Malah bisa saja kita mengalami tindak kriminalisasi balik seperti itu. Kemudian mungkin itu yang dapat dilakukan ketika kita mengalami kekerasan berbasis gender online. Kemudian bagaimana sih dampak dari kekerasan berbasis gender online itu sendiri? Yang pertama, akan terjadi ketakutan dan trauma bagi penyintas KBGO itu. Yang kedua, ada isolasi. Isolasi ini memungkinkan bagi korban KBGO untuk melakukan isolasi. Entah itu maksud dari isolasi secara online, yaitu ketika kita menghapus jejak kita dari dunia digital atau platform media sosial. Contohnya saja kita bisa menghapus akun kita, menghapus foto-foto kita, ataupun menghapus
ataupun menghapus video-video kita. Kemudian bisa juga dia melakukan isolasi dari lingkungan sekitar dia. Karena dia merasa takut dan trauma, dia mengisolasi diri dia dari lingkungan yang ada di sekitar dia. Kemudian penyerahan diri pada kontrol. Nah, ini sering banget terjadi ketika seseorang tidak berani mengadukan kekerasan berbasis gender online tersebut, atau tidak berani melaporkan. Dampaknya adalah bisa menjadi penyerahan diri pada kontrol. Korban akan melakukan apapun yang diminta oleh pelaku. Kemudian juga bisa menyebabkan luka fisik dan juga bisa menyebabkan kriminalisasi. Kita dapat dilaporkan balik lah, seperti itu. Itu memungkinkan banget kalau kita mengalami trauma atau ketakutan tertentu. Kalau kita butuh tenaga medis seperti psikolog ataupun psikiater, nggak apa-apa banget untuk kita jika kita merasa aman dan nyaman, kita menceritakan pengalaman kita, biar kita tidak mengalami trauma yang berat dan ketakutan yang berarti, seperti itu. Kemudian aku ingin menambahkan sedikit, bagaimana sih ketika kita mengalami KBGO seperti kayak body shaming atau yang lainnya. Dari platform online sendiri dan media sosial sendiri itu sudah ada yang namanya konten block dan report. Kita tinggal block aja kalau kita merasa nggak nyaman, kita bisa tinggal report aja kalau kita merasa konten tersebut tidak aman. Kita bisa melakukan itu. Kita nggak perlu merasa takut untuk melakukan hal tersebut, karena itu demi keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri. Kemudian siapa saja bisa siapa saja bisa terkena KBGO. Tapi ada beberapa orang yang rawan menjadi korban kekerasan berbasis gender online ini sendiri. Yang pertama itu adalah mereka yang terlibat dalam hubungan intim. Kemudian mereka yang profesionalnya terlibat dalam ekspresi publik, entah itu seperti aktivis, jurnalis, penulis, dan lain-lainnya. Kemudian penyintas dan korban penyerangan fisik. Oke teman-teman, sebagai closing statement aku hari ini, yaitu masih kurangnya pemahaman mengenai literasi digital, pemahaman mengenai privasi, consent, gender, dan seksualitas di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengedukasi guna untuk mengurangi kekerasan berbasis gender online dan menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita berpendapat tanpa kita mengalami diskriminasi. Terima kasih buat teman-teman untuk kegiatannya hari ini. Aku harap semoga kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di lain kegiatan. Dadah.